dengarkan baik-baik teks yang saya bacakan. Istami' summa a'id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nahnu fi i'anatillah. Ayuhat talamid al-ahibbah, hayya bina nata'allam al-lughat al-arabiyyah ma'i. Ana Ahmad Kushairi, ana mudarrisuka al-lughat al-arabiyyah fi madrasah Nurul Huda al-Aliyah al-Islamiyah. Oke teman-teman, ya hari ini saya memberikan video ini untuk kalian belajar di rumah. Materi yang barusan kalian pelajari tadi pagi, ya semoga bisa memudahkan kalian dalam mempelajari bahasa Arab selanjutnya. Materi yang tadi pagi kalian pelajari adalah tentang sebuah teks yang harus kalian pahami. Dengarkan baik-baik teks yang saya bacakan. Istami' summa a'id min kalami. Fil bait. نحن نسكن في بيت بميدان سومطرة الشمالية. عنوان البيت شعر طوبة رقم 17. هذا هو الطابق العلوي وهذا هو الطابق السفلي. في الطابق العلوي غرف، منها غرفة النوم وغرفة المذاكرة والحمام. وفي الطابق السفلي غرفة الجلوس وغرفة الأكل والمطبخ. نحن نجلس في غرفة الجلوس ونأكل في غرفة الأكل ونقرأ ونكتب وندرس في غرفة المذاكرة ونغتسل في الحمام ونطبخ الأطعمة في المطبخ. انظر، هذا أبي يجلس في غرفة الجلوس وهو يقرأ الجريدة، وهذه أمي هي تطبخ الطعام في المطبخ، وهذه أختي هي تساعد أمي على إعداد الطعام في غرفة الأكل، وأنا أقرأ كتاب اللغات العربية في غرفة المذاكرة. أقوم من النوم مبكرا كل يوم، أذهب إلى الحمام وأتوضأ، ثم أصلي الفجر في المسجد جماعة، أرجع إلى البيت ثم أقرأ بعض آيات القرآن الكريم، أستحم في الحمام وأرتدي ملابس المدرسة، وبعد تناول الفطور أودع والدي ثم أذهب إلى المدرسة، وبعد الظهر أعود إلى البيت ثم أتغدى وأستريح قليلا، وبعد صلاة العشاء أتناول العشاء مع عائلتي، ثم أراجع الدروس وأؤدي الواجبات المدرسية أو الواجبات المنزلية، أشاهد التلفزيون قليلا ثم أنام. Adik-adik semua, kita pahami bersama-sama paragraf demi paragraf. Di sini ada 4 paragraf ya. Perhatikan baik-baik terjemahan atau maksud dari setiap paragrafnya ya. Fil baiti itu di dalam rumah, berarti teks ini menceritakan sesuatu yang ada di dalam rumah. Ya, teks paragraf pertama yaitu kami tinggal di rumah di Medan ya, Sumatera Utara. Jadi tinggalnya itu di Medan, Sumatera Utara. Kemudian alamat rumahnya itu di Jalan Tuba nomor 17 ya. Nah ini ada sebuah gambarnya itu. Nah itu menunjukkan gambar lantai atas, dan ini juga yang bawahnya itu gambar lantai bawah ya. Kemudian di dalam lantai atas itu terdapat kamar-kamar, diantaranya adalah ghurfatun naum, ruang tidur atau kamar tidur, wa ghurfatul mudzakarah, itu artinya ruang belajar, wal hammam, dan toilet ya atau kamar mandi. Sedangkan di lantai bawah itu ada ruang tamu, ruang makan, dan dapur.
Nahnu najlisu fi ghurfatil julus, kami duduk ya di ruang tamu. Wa naqulu fi ghurfatil akli, dan kami juga makan di ruang makan. Wa naqra'u wa naktubu wa nadrusu, ini artinya kami membaca, menulis, belajar fi ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Nah, wa tagtasilu fil hammam, wa nagtasilu bukan wa taksilu ya. Wa nagtasilu fil hammam, kami juga mandi di kamar mandi atau toilet. Wa natbahu al-at'imah fil matbah, kami memasak makanan-makanan di dapur. Itu paragraf 1, menceritakan tentang keadaan lantai atas dan lantai bawah, dan juga tempat-tempatnya digunakan untuk apa saja ya. Terus paragraf 2 yaitu ungdur hada abi yajlisu fi ghurfatil jurus, lihatlah ini adalah ayahku yang duduk di ruang tamu. Wa huwa yaqra'ul jaridah, dia sedang membaca koran. Wa hadi ummi, dan ini ibunya, ibuku maksudnya. Dia tatbahu ta'ama fil matbah, dia memasak, sedang memasak makanan-makanan di dapur. Wahadihi ukhti, dan ini adalah saudari perempuan ya. Dia huya tusaidu ummi alal idadi ta'am fi ghurfatil akl, dia membantu ibunya dalam mempersiapkan makanan di ruang makan. Wa an aqra'u kitabal lughatul arabiyyah, dan saya itu sedang membaca buku bahasa Arab fi ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Itu paragraf 2, maksudnya adalah mengenai keadaan-keadaan keluarga. Kalau ayah duduk di ruang tamu membaca koran, ibu itu memasak di dapur, saudariku perempuan itu membantu ibunya dalam mempersiapkan di ruang makan. Terus kalau saya sendiri yaitu sedang membaca buku bahasa Arab di ruang belajar. Terus paragraf yang ketiga ya aku mumina naumi mubakiron, ini paragraf ketiga itu mengenai keadaan saya ya dalam setiap harinya, dari bangun tidur pagi-pagi sekali setiap hari, kemudian saya pergi ke toilet atau ke kamar mandi untuk berwudu, lalu sholat subuh, sholat fajri, ini artinya sholat subuh di masjid berjamaah. Kemudian setelah itu saya kembali ke rumah lalu membaca sebagian ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu mandi di kamar mandi dan lalu ya memakai pakaian sekolah. Setelah ya sarapan saya berpamitan kepada orang tua. Tentunya ini sebuah karakter ya. Kalian harus ketika berangkat sekolah itu harus berpamitan terlebih dahulu dengan cara bersalaman. Kemudian baru setelah itu pergi ke sekolah. Itu paragraf ketiga. Kalau paragraf keempat ini sebagai penutupnya, yaitu setelah kegiatan sekolah itu selesai, setelah duhur ya saya kembali ke rumah, kemudian makan siang dan istirahat sebentar. Nah, setelah malam, datang malam, setelah sholat isya saya makan malam bersama keluarga saya. Kemudian setelah itu saya murojaah, artinya belajar, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang dipelajari pada pagi hari di sekolah. Kemudian setelah itu saya mengerjakan tugas-tugas sekolah atau tugas-tugas rumah alias PR. Setelah itu selesai mengerjakan tugasnya, kemudian saya sedikit menyaksikan televisi, menonton TV sebentar, lalu tertidur atau lalu saya tidur. Itu maksud dari teksnya ya. Silakan kalian pelajari terus dengan cara melihat, mendengar, dan memahami setiap paragrafnya. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan ini videonya bermanfaat untuk kalian. Yang akhirul kalam, naktafi bihadihil fursah, ayabina nahtatim bikiratil hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.